kita akan membahas tentang antibiotik. Antibiotik ini kan kita sering memakai ya, itu dibagi dua, ada yang bakteriosidal dan bakteriostatik. Bakteriosidal itu membunuh, statik menghambat. Bakteriosidal biasanya itu dipakai pada pasien HIV atau habis operasi. Dia untuk membersihkan bakteri yang tumbuh. Untuk pemakaiannya biasanya antibiotik itu digunakan kombinasi. Kombinasi ini diuntukkan untuk mencapai pertama sinergisme, untuk menurunkan resistensi dan aditif atau tambahan. Jadi efikasi obatnya biar lebih tinggi. Ya, sinergisme itu seperti itu. Jadi contohnya itu sinergi pada penisilin dan aminoglikosida ini bagus. Ya, penisilin menghancurkan dinding sel, aminoglikosida mematikan ya dari dalam. Yang antagonis ada. Jadi pada penggunaan penisilin dan tetrasiklin itu efikasi obatnya menjadi 0. Di sini bakteriosidal itu sifatnya itu merupakan inhibitor sintesis dinding sel. Jadi contohnya itu pada laktam ya, penisilin, cefalosporin. Ada yang juga non laktam itu vancomycin. Ini pembagiannya. Lalu ada yang bakteriostatik. Bakteriostatik ini menghambat sintesis dinding sel. Di situ banyak contohnya, ada yang aminoglikosida, chloramphenicol, vancomycin, macrolide, ya, streptomycin, clindamycin, linezolid. Ya. Di sini ada aminoglikosid. Di sini yang sifatnya bakteriostatik dan juga bakteriosidal. Jadi aminoglikosida ini juga bersifat bakteriosidal. Jadi ini adalah pengecualian. Lalu di sini ada antibiotik yang menghambat sintesis asam nukleat, yaitu RNA atau DNA. Ya, ini merupakan bakteriosidal juga ya. Contohnya quinolone, rifampicin ya. Lalu ada yang antibiotik yang kerjanya itu menghambat folat, asam folat. Di sini ini ada vitamin yang dibutuhkan untuk membuat timin, adenin, guanin ya. Ini contohnya ada sulfonamid. Ya, ini kombinasinya biasanya dihidrofolat reduktase inhibitor. Ini ada trimetoprim dan pyrimetamin. Jadi pada inhibitor dinding sel, ya, sintesis dinding sel ini yang contohnya di laktam. Ini ada penisilin ya. Kita lihat ada rantai karbon, terdiri dari rantai karbon, nitrogen dan sulfur. Nah, di sini karbonnya ini mudah pecah atau fragile. Jadi ada ikatan C dan N. Nah, ini sangat lemah ikatannya, juga bisa menyebabkan resistensi beta laktamase, nanti akan kita bahas lagi. Lalu di sini ada sulfur. Di sini sulfur sebagai suatu zat elemen yang membuat alergi. Jadi di sini menyebabkan timbulnya alergi pada suatu obat. Contohnya obat sulfa yang di dalamnya terdapat sulfur. Lalu sudah.